malam ya teman-teman, kita lanjutin program kita masih dengan pembacaan buku Transcending Level Consciousness. Ini sudah masuk ke bab terakhir ya. Kita baru sampai di sini. Oke, seperti diketahui, pengabdian pada nilai-nilai spiritual dan proses pemurnian memiliki kecenderungan yang menarik untuk tanpa berlawanan, di mana dualitas karma disajikan yang membutuhkan penegasan posisi dari mana mereka muncul. Salah satu dilema persisten paling awal yang hampir pasti akan muncul adalah dualitas baik buruk yang merupakan bidang atau medan, medan yang sangat bermanfaat untuk diselidiki. Jadi apa yang disebut sebagai baik buruk ya, itu kan aslinya itu adalah spektrum ya. Itu adalah spektrum yang aneka spektrum dari keutuhan gitu ya. Jadi aku seutuhnya itu kan dia di medan, dia ada di medan non-linier. Dia ada pada medan non-linier. Oke. Tetapi aku yang seutuhnya ini kemudian itu terperagakan di dalam dunia linier. Dia mengalami semacam spektrum yang beraneka ragam. Aku yang seutuhnya di medan non-linier diperagakan dalam spektrum aneka spektrum di alam linier. Katakan aku seutuhnya itu 600. Di alam non-linier segitu. Kemudian aku seutuhnya di alam non-linier atau di medan non-linier ini, spektrumnya itu katakan 20. Ada yang spektrum 30 dari 600. Ada spektrum 50 dari 600. Ada spektrum 200 dari 600. Ada spektrum 300 dari 600. Ada spektrum 400, 450, katakan 470, 499. Spektrum dari aku yang seutuhnya ini yang kemudian kita kategorikan sebagai baik dan buruk. Ya kan? Yang ini kita kategorikan buruk, yang ini kita kategorikan baik. Itu perlu diselidiki gitu. Perlu diselidiki. Padahal kalau kita duduk di aku seutuhnya, maka seluruh spektrum itu dia adalah spektrum yang menghasilkan ilmu.
spektrum yang menghasilkan ilmu tertentu. Dari konteks soal ilmu ini, dari posisi 600, sama bergunanya antara spektrum 20 dengan spektrum 400. Karena pada setiap spektrum itu pun kita mendapatkan ilmu. Sampai sini clear nggak? Tolong ditulis dulu di kolom komentar. Sampai sini clear nggak? Oke. Sip. Itu kalau dalam posisi non-dual. Gitu. Tidak ada. Tapi kalau dalam posisi dualitas, ya tentu aku adalah 20 misalnya, atau aku 200. Ini akan berversus-versus ini. Berversus-versus. Tetapi ketika kita sampai kepada aku seutuhnya, maka kemudian tuh seluruh pengalaman kita, termasuk pengalaman pahit sekalipun, dari situ kita akan mendapatkan ilmu. Dari situ kita akan mendapatkan ilmu. Jadi kita akan bersyukur terhadap seluruh pengalaman itu. Kalau itu dilihat dari aku seutuhnya di medan non-linier. Biasanya itu akan dialami belakangan gitu. Kita akan lebih lama mengutuk diri terus-menerus. Kenapa sih aku 30? Kenapa sih aku 50 terus gitu kan? Makanya cara tercepat untuk bisa melampaui posisi dualitas maka kemudian tuh semua pengalaman itu menjadi berguna. Termasuk pengalaman nature 10 sekalipun. Dengan pengamatan, orang akan melihat bahwa dikotomi baik buruk hanyalah cerminan dari kontekstualisasi keseluruhan berdasarkan praduga yang belum teruji. Dengan kerendahan hati yang dalam, seseorang akan segera menyadari bahwa tanpa bantuan, pikiran benar-benar tidak berwenang, tidak diperlengkapi, dan tidak mampu membuat pertimbangan yang menghakimi seperti itu. Itu dapat membuat penemuan ini dengan hanya mulai menyatakan siapa yang baik, untuk siapa itu buruk, kapan dan dalam keadaan apa. Seperti itu. Jadi 20 menjadi versus dari 200 ketika itu di alam linier. 20 menjadi versus 200 ketika kerangka akunya itu masih dimensi ketiga. Seperti itu. Hal ini akhirnya mengarah pada pemeriksaan kontekstualisasi keseluruhan seseorang tentang signifikansi dan makna kehidupan manusia itu sendiri sebagai pengalaman belajar transisional gitu ya. Jadi yang disebut dengan manusia seutuhnya itu adalah manusia yang memiliki dimensi non-linear, include linear gitu. Itu aku yang manusia seutuhnya itu di 600 itu. Seperti itu.
Bahkan pandangan yang dangkal dan cepat pada pengalaman manusia mengungkapkan bahwa itu pertama-tama fana, sementara, dan transisi. Dan pikiran tanpa bantuan bahkan tidak dapat mengatakan dari mana ia muncul dan kemana ia akan pergi. Itu juga tidak mampu dengan sendirinya mengatakan kebenaran dari kepalsuan karena struktur batinnya sendiri. Lalu dengan otoritas apa pikiran itu dapat membedakan baik dan buruk? Tentu dari kepentingannya gitu. Jadi beberapa istilah ya yang kita perlu harus perdalam lagi pemahamannya. Ntar dulu ya, saya minum dulu. Beberapa istilah soal pikiran gitu. Pikiran itu kan sebenarnya jadi gini, yang disebut pikiran itu adalah aku yang terisolasi pada tubuh. Itu pikiran. Seperti ini. Aku yang terisolasi pada tubuh, baik itu tubuh individu maupun tubuh bersama. Disitulah pikiran itu mulai. Jadi pikiran itu sama dengan aku yang terjebak, yang terisolasi pada tubuh. Aku yang terisolasi pada tubuh dalam bentuk ruang 3 dimensi. Nah, itu dia. Maka kemudian tidak heran kalau misalnya kita mendengar aku berpikir maka aku ada. Iya, antara pikiran dan aku ada itu sama menurut Descartes gitu. Dia mempersamakan antara aku berpikir dengan aku ada. Ya itulah level kesadaran dimensi ketiga atau dimensi keempat. Jadi, dan ini juga sekaligus membedakan antara daya hidup manusia dengan daya hidup binatang, yaitu aku yang berpikir. Aku yang berpikir, yaitu aku yang terisolasi pada tubuh, baik itu tunggal maupun jamak, terisolasi dalam bentuk ruang 3 dimensi. Itu arti pikiran di sini. Ini mengarah pada penemuan bahwa berpikir atau pendasaran aku pada dimensi ketiga, dimensi keempat, tidak dapat diandalkan untuk mencapai kebenaran atau kemajuan spiritual gitu. Makanya sebenarnya pada dimensi ketiga dan dimensi keempat itu tidak ada spiritualitas di situ. Tetapi dimensi keempat itu disebut sebagai tangga spiritual. Ya seperti itu. Dan posisi kesadaran aku yang terisolasi pada tubuh dalam bentuk ruang 3 dimensi, itu posisi yang dia sendiri tidak mampu membedakan antara res cogitan dan res extensa, kan itu istilahnya Hawking, tapi maksudnya itu dia tidak akan mampu membedakan kenyataan sesungguhnya dan konsep tentang kenyataan. Itu akibat dari posisi rasa kesayaan di dimensi ketiga atau keempat gitu. Maka satu-satunya cara
untuk mengarah pada penemuan kebenaran itu dengan melampaui aku yang dimensi 3, dimensi keempat, atau melampaui pikiran. Yaitu persoalannya gitu ya. Realisasi spiritual tidak mudah terjadi, bahkan tidak mungkin terjadi dalam level kesadaran dimensi ketiga, keempat. Yang itu adalah mentalisasi yang bersifat linier dan logis dalam bentuk ruang 3 dimensi. Realisasi spiritual itu lebih merupakan aura pemahaman dan pemahaman intuitif. Artinya, ini lebih kepada pengetahuan yang tidak berbasis pada bentuk ruang 3 dimensi. Dia lebih intuitif. Intuitif artinya itu adalah semacam pengetahuan dari aku yang berada pada dimensi non-linier. Yang itu kemudian tuh dia konteksnya adalah konteks keseluruhan. Gitu. Memilih diktum spiritual untuk dijalani secara operasional menjadi seperangkat sikap yang mengubah persepsi gitu. Dan diktum, salah satu diktum spiritual kita yang terus kita ulang-ulang itu adalah jangan transaksikan perasaanmu, nasibmu, masa lalumu dengan apapun pada siapapun yang berada dalam bentuk ruang 3 dimensi. Karena itu adalah jebakan ego gitu ya. Jebakan ego. Ini adalah gaya memposisikan diri dan berhubungan dengan kehidupan daripada seperangkat sistem kepercayaan linier. Sikap cenderung digeneralisasikan sebagai penegasan daripada sebagai persepsi yang dapat didefinisikan. Ketajaman spiritual ini cenderung terbuka dan mengundang perluasan pemahaman. Oleh karena itu, seseorang menjadi sadar bahwa alih-alih daripada mengatakan saya pikir ini, saya pikir itu, lebih baik sepertinya ini itu gitu ya. Jadi dia menjadi, kalau saya pikir ini, saya pikir itu kan artinya dia mengalami sekaligus menjadi. Tetapi sepertinya ini, sepertinya itu, artinya itu hanya pengalaman tanpa keadalan gitu ya. Hanya pengalaman tanpa posisi keadalan. Keadalan itu maksudnya tanpa menjadi. Tanpa menjadi. Ini adalah kecenderungan sementara yang berhubungan dengan indera untuk memproses informasi daripada batasan definisi dan pernyataan deklaratif yang mengatakan dia semua salah karena bla 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 bla. Seperti itu. Daripada mengatakan bahwa aku adalah 20, aku 30, itu kan keadalan kan. Lebih baik melihat bahwa ya itu hanya pengalaman di nature 20 gitu. Pengalaman di nature 20. Seperti itu.
Oke. Kemudian dengan orientasi ini, pemrosesan informasi menjadi semakin kontekstual dan umum daripada khusus. Dan vokalisasi dan bahasa mental berkurang gitu ya. Ini berkembang menjadi kapasitas untuk menyadari dan mengetahui tanpa berpikir. Jadi mengetahui tanpa berpikir itu karena dia hanya penyaksi gitu. Hanya sebagai penyaksi. Kualitas pengalaman subjektif memegang kucing, mendengkur, atau menghadapi ekor anjing yang bergoyang-goyang tidak memerlukan pemikiran atau mentalisasi sama sekali. Sebaliknya, seseorang yang mendapatkan keseluruhan situasi karena kapasitas progresif untuk membedakan esensi daripada persepsi mental. Oleh karena itu, akhirnya menjadi sangat jelas bahwa segala sesuatu itu apa adanya dan apa adanya maknanya yang mengungkapkan penerimaan yang tidak memerlukan komentar, konten, penempatan posisi dualistik, linguistik, seperti opini. Gaya ini mirip dengan Wu Wei dari Jalan Tao, di mana seseorang dengan mudah mengalir dengan kehidupan dan meninggalkan kemauan dan penilaian dan menyerahkan kemauannya dan penilaian kepada Tuhan. Non-resistensi mengarah pada melekatan, bukan pelepasan yang dapat menjadi bentuk penghindaran. Non-resistensi tidak berarti mengabaikan atau menyangkal, melainkan menyaksikan, mengamati, dan menyadari. Dan di situ itu juga langsung bisa mengilmui. Jadi jangan dikira menyaksikan, mengamati, menyadari, terus hilang. Ya nggak harus diilmui lah. Nah itu yang kadang-kadang tuh kadang naif ya. Kadang-kadang naif di dalam praktek meditasi dalam dunia pengembangan diri itu. Sadari, saksikan, izinkan lewat, tapi nggak diilmui. Nah, itu bukan penyaksi. Itu kayaknya ketidaksadaran gitu ya. Dia harus diilmui. Dia harus diilmui. Nggak bisa kok sadari, saksikan lah. Itu rodo pekok. Ya harus diilmui gitu. Nature 20 itu harus diilmui. Kalau enggak, itu orang nggak sadar gitu. Hanya sadari, lihat itu seperti hidupnya pohon. Ya kan, seperti hidup dimensi ke-1 gitu. Enggak begitu. Tidak begitu dimensi ke-6 gitu. Dia tidak seperti hidup pohon yang hanya menyaksikan udah lewat, udah selesai gitu. Enggak, harus ada pengilmuan. Pengilmuan langsung gitu. Pada nature yang dialami secara linier. Seperti itu. Ini kadang-kadang banyak tuh kelas-kelas meditasi gitu, nggak diilmui malah. Sadari, saksikan, biarkan dia lewat lalu hilang lah. Itu namanya meaningless gitu. Itu meaningless. Dia harus diilmui baru bisa kamu lampaui nature itu gitu. Kalau kamu nggak ilmui, kamu digulung lagi sama spektrum dari nature keutuhanmu itu. Jadi ada namanya itu partisipasi ya. Partisipasi. Dengan demikian kehendak pribadi menyerah
dan kehendak ilahi menggantikannya, di mana penciptaan berlangsung terus-menerus, evolusioner dan mendukung terbukanya kesadaran. Dalam proses transformasi di atas, dapat dilihat bahwa kualitas dasar yang mengaktifkan pengalaman adalah kesadaran itu sendiri. Tidak ada who, tapi lebih tepatnya itu what gitu ya. Semua kehidupan hanya menjadi terberi dan kesadaran akan esensi subjektivitas, mengurangi rasa aku dimensi ketiga atau aku dimensi keempat ke kehadiran bawaan yang berada di luar pemikiran konten, tetapi malah mencakupnya. Ini namanya itu transcendent and include ya. Transcendent and include. Kesadaran ini adalah cahaya yang dengannya kita melihat secara mental dan emosional. Dengan kesadaran ini, fokus sekarang beralih ke sumber cahaya, alih-alih ke detail dari apa yang diterangi. Hanya dengan cahaya inilah seseorang bahkan dapat menyadari isi pikiran atau bagaimana seseorang dapat mengetahui apa yang sedang dialami atau dipikirkannya. Pokoknya teman-teman, bahasan kayak gini kan kalau belum mengalaminya kan enggak akan ngerti ya. Makanya untuk mengerti itu kamu harus mulai dari menyadari ruang tiga dimensi, dan di situ ada aku yang terisolasi dulu pada tubuh, dan ada aku yang terisolasi pada tubuh yang bersifat tunggal maupun jamak. Kalau kamu nggak sadari itu, kamu nggak akan mengerti selanjutnya apapun gitu. Karena itu pendasaran sesungguhnya itu di situ, dimensi 3-4 itu gitu. Kita hanya bisa ngomong dimensi 5, dimensi 6 itu kalau dia terbandingkan dengan dimensi 3 dan dimensi 4. Kalau nggak kuat dimensi 3, dimensi 4, buru-buru naik ke 700, ya tetap bodoh selamanya gitu. Tetap bodoh. Karena dia tidak mau mendalami dimensi 3, 4. Kan disebut manusia seutuhnya itu kan karena manusia dimensi 3, 4 sudah terlampaui tapi terinkluti gitu. Jadi nggak dihilangin 3, 4 itu. Tapi dia harus diliputi. Itu baru menjadi manusia seutuhnya. Harus expert dulu di situ. Harus expert. Jangan buru-buru ke alam ketuhanan, nanti kamu mengalami halusinasi gitu. Nggak dapat apa-apa itu. Nggak dapat apa-apa. Dari dulu kan kuliah-kuliahnya Mas Camim, tahun baru, Isra Mi'raj, selalu dimulai dari dimensi ketiga. Nggak pernah kok, walaupun Mas Camim 700, apa sih 700? Dimensi 3 aja belum tuntas kok diilmui. Sudah mau ke 700, 900 bang, apalagi 900. Kan seperti itu. Jadi pelajari dulu kemanusiaanmu. Ilmui dulu kemanusiaanmu seutuhnya. Dengan begitu memahami dimensi ke atas itu mudah, karena itu tinggal ganti posisi dari aku seutuhnya menjadi dia yang seutuhnya gitu. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas kita malam ini sampai di sini. Selamat malam semua.